pribadi, kembali lagi di channel kami Cute Cat Group 11 Official. Kami akan membahas seputar perawatan jalak suren isian super mewah yang full version. Nah, seperti yang biasa untuk perawatan jalak suren, biasanya saya memulai dari pembersihan kandang. Nah, kebetulan jadi saya lupa buatin video bersihin kandangnya. Sekarang kandangnya udah bersih, airnya juga udah diganti. Yang triknya biasanya saya pakai per hari 10 sampai 15. Nah, dari tampaknya jarak suren, dari tampilan jarak suren ini, kemarin saya sempat mergokin atau membuat video durasi pendek. Alhamdulillah jarak sekitar 1 minggu dia isiannya sudah mulai keluar gitu. Sebelumnya sih saya beli sama orang Tangerang, emang udah ada isiannya, tapi yang saya lihat baru isiannya sedikit gitu. Yang baru keluar itu yang kemarin saya lihat pas mau beli burung ini, isiannya baru lakbet gitu, durasi gitu. Nah, kemarin juga sempet saya pergokin, isian dia lumayan ada peningkatan, maksudnya ada penambahan variasi isian dari jalak suren tersebut. Ini yang jalak suren yang tidak menggunakan doping untuk hariannya. Beda halnya yang jalak suren yang satu lagi itu jalak surennya untuk hariannya itu selalu saya kasih doping. Untuk dopingnya itu untuk menjaga kestabilan tubuhnya dia atau meningkatkan sistem imun pada diri jalak suren tersebut. Untuk doping tersebut, pembuatannya dari bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal, dan tanpa adanya pengawet. Jadi semuanya serba alami. Soalnya kalau misalkan untuk bahan pengawet itu secara otomatis saya akan menambahkan salah satu zat kimia, sehingga untuk mempertahankan atau supaya tidak basi gitu. Tapi di kasus ini, doping yang saya buat itu saya tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Jadi secara garis besar aman untuk jalak suren, aman untuk burung-burung kicau lainnya. Tapi untuk burung kicau lainnya saya belum pernah mencoba, atau saya belum mencoba doping tersebut gitu, doping harian tersebut. Baru sekiranya saya coba di jalak suren ini, dan alhamdulillah ternyata penggunaan doping tersebut berhasil kepada jalak suren yang satu lagi. Isiannya mulai banyak, isiannya mewah, banyak, variasi juga banyak, durasinya juga lumayan gitu. Kelihatannya udah mompa, udah buka garuda gitu. Nah, ini saya mau membedakan dua perawatan jalak suren yang berbeda. Yang satu menggunakan doping, yang satu tidak menggunakan doping. Secara garis besar, pertumbuhan atau perbedaan antara dua jalak suren tersebut, justru yang paling dominan itu yang menggunakan doping. Sebab subsidi untuk vitamin kepada jalak suren tersebut sangatlah kuat gitu, sehingga nutrisi yang dibutuhkan untuk jalak suren terpenuhi timbang jalak suren yang tidak menggunakan doping. Maksudnya doping saya itu vitamin yang saya kasih gitu, tapi vitamin yang saya kasih ini bukan untuk satu nutrisi, tapi semua nutrisi gitu, segala nutrisi yang dibutuhkan oleh jalak suren. Jadi bisa dibilang doping itu sebagai multivitaminnya burung gitu.
sebenarnya saya ingin mencoba untuk kasus-kasus burung lainnya, misalkan seperti murai atau cicak hijau atau kenari atau yang lain-lainnya selain jalak suren tersebut. Tapi mau gimana lagi ketika saya mau ingin mencoba di burung lain, kondisi tidak memungkinkan. Maksudnya itu belum ada lapak atau tempat untuk menaruh burung-burung tersebut sebagai uji coba produk yang saya punya. Tapi yang saya rasakan jalak suren yang saya kasih doping tersebut, peningkatan sistem tubuh atau sistem imunnya mulai stabil atau bisa dibilang naik drastis gitu, untuk dari segi energi atau segi stamina atau segala macam. Saya pernah sekiranya memvideo jalak suren yang menggunakan doping itu durasi tembus di angka 6 menit up ke atas gitu, bunyi terus tek 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 tek. Bedanya sama jalak suren yang tidak menggunakan doping seperti ini, masih malu-malu, masih sekiranya butuh proses adaptasi. Tapi kalau misalkan untuk jalak suren yang menggunakan doping, adaptasi di lingkungan tuh sangat cepat gitu. Maksudnya dia cepat respon, cepat buka suara, cepat variasinya banyak atau segala macam. Itu kelebihan dari doping yang saya buat. Jadi kalau misalkan kalian semua menanyakan doping apa sih itu? Doping apa sih itu? Itu doping yang saya buat dari bahan-bahan herbal atau bahan-bahan alami, atau dibilang pengobatan tradisional, atau misalkan vitamin tradisional yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pengawet lainnya. Karena sejujurnya saya banyak melakukan uji coba selain kepada burung, kepada kucing pun saya melakukan uji coba. Saya merescue atau mengambil kucing-kucing yang sekiranya kurang vitamin atau sakit. Banyak kasus yang saya tangani, alhamdulillah gitu. Semuanya dari sakit sembuh sampai sekiranya gemuk gitu. Karena yang saya pakai metodenya itu mensuplai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun gitu. Karena ketika imun yang diincar atau suatu imun di dalam tubuh hewan ketika melemah, otomatis hewan tersebut akan sekiranya gampang sakit, gampang stres, nggak mau makan gitu. Makanya kan saya incar atau saya perhatikan atau saya fokusin itu ke sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Dari mulai sistem kekebalan tubuh akan menyambar beberapa komponen-komponen lainnya, misalkan untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menstabilkan suhu badan gitu, atau memperlancar peredaran darah. Banyak kelebihan-kelebihan yang terdapat atau terkandung dalam doping tersebut. Sudah pasti yang saya gunakan dopingnya tidak mengandung bahan kimia atau tidak mengandung bahan-bahan pengawet, jadi aman untuk burung tersebut. Saya sudah mencoba atau sudah melakukan uji coba kepada burung saya itu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan itu saya udah injeksiin setiap harinya gitu. Dan kebetulan emang baru sempat bikinnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu gitu. Karena saya ini ingin membagikan pengalaman saya kepada kalian semua, bagaimana untuk perawatan jalak suren atau perawatan hewan-hewan lainnya gitu. Karena pasti beberapa kasus susah menangani ketika jalak suren itu tidak stabil itu, atau dibilang macet gitu. Kenapa jalak suren ketika dibeli macet? Mungkin adaptasi lingkungannya
ganggu gitu, maksudnya lamban untuk adaptasi di lingkungan. Makanya tujuannya saya buat doping tersebut untuk menstabilkan, untuk mempercepat adaptasi lingkungan dan untuk mempercepat kenaikan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh atau stamina-nya bakal menambah. Sehingga ketika stamina bertambah, otomatis secara nggak langsung durasi atau ocehan yang sekiranya dia mau keluarkan bakal bertambah gitu secara signifikan gitu. Dari hal tersebut, kita juga pasti pemilik jalak atau pemilik hewan senang dong hewan kita sehat, ngoceh, variasinya banyak, dan kelebihan lainnya itu untuk meningkatkan kinerja otak gitu. Jadi ketika doping tersebut semuanya bakal regenerasi, bakal meningkatkan semua saraf motorik, atau misalkan untuk beberapa bagian-bagian yang penting, yaitu mulai dari anggota sistem kekebalan tubuh, peningkatan sistem imun, menjaga kestabilan suhu atau meningkatkan kestabilan stamina atau meningkatkan stamina untuk meningkatkan daya ingat dari si burung tersebut, sehingga ketika kita kasih masteran langsung nempel. Beda halnya ketika burung yang tidak menggunakan doping. Sebenarnya sih saya ingin membagikan yang seperti biasa, perawatan atau kebersihan jalak tersebut, tapi saya lupa untuk membuat video. Alhasil semuanya sudah bersih, baru saya bikin video. Sampai lah nggak jadi masalah itu. Nanti sih saya pengennya ingin membuat dua perbandingan burung yang menggunakan doping sama burung yang tidak menggunakan doping. Jadi saya mau ganteng pribadi lah, kan saya punya dua burung gitu, mau lihat prospekannya gimana gitu. Tapi saya lagi cari waktu luang untuk membuat video gantangan pribadi gitu. Nah, cukup sekian dari saya. Nanti saya akan tampilkan video dia yang sudah bunyi, atau sekiranya saya nyolong video lah ketika dia bunyi gitu. Walaupun durasinya belum begitu panjang, tapi isian yang saya kasih di masteran tersebut masuk gitu, bertambah artinya gitu. Nanti saya tampilkan di akhir video sama di awal video gitu, supaya kalian bisa melihat bagaimana perubahan secara per video atau per minggunya atau per harinya. Dan sebelumnya kalian tonton juga video-video sebelumnya, mulai dari perawatan dia, cuma jarak sekitar 1 minggu sudah buka suara, buka variasi barunya gitu. Sebelumnya dia punya cuma isian laknat doang, tapi beberapa hari saya megang udah bertambah gitu isiannya gitu. Dan jangan lupa tonton video-video terbaru kami. Sekian dari saya, see you, bye bye.